Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Ibu akan menerangkan tentang pembelajaran litosfer. Kita mulai dari penggambaran tentang apa itu bentuk muka bumi. Kita lihat di sini adalah peta konsep. Di sini ada bentuk muka bumi mengalami perubahan akibat proses. Ada tenaga endogen, eksogen, dan topografi atau relief. Endogen ada yang berupa diastromi, gempa, dan vulkanisme. Kemudian ada tenaga epirogenesa dan orogenesis. Kemudian bentuk struktural gunung api berupa lipatan, patahan, dan retakan. Yaitu pelapukan berupa fisik, mekanik, kimiawi, dan organik. Kemudian kita lihat juga dari tenaga eksogen berupa degradasi, agradasi, antropogenik, aktivitas organisme melalui sedimentasi, ada pelapukan. Dan juga ada topografi atau relief, contohnya meteorit atau meteor yang jatuh. Degradasi dapat berupa pelapukan, gerakan massa, erupsi dan transportasi, dan sedimentasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, berdasarkan komposisi penyusunannya, bumi dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu satu lapisan teratas disebut litosfer, yang kedua lapisan kedua disebut mesosfer, dan yang ketiga lapisan yang terdalam disebut astenosfer. Litosfer merupakan lapisan yang sangat tipis, kaku, rigid, padat, keras, dan kuat. Litosfer terdiri atas batuan yang relatif lebih ringan atau light rock dibandingkan astenosfer dan mesosfer. Sebagian besar penyusunnya yaitu silikat SiO2 yang merupakan gabungan antara oksigen dan silikon. Tebal litosfer sekitar 100 km dan mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Selain sebagai tempat berpijak, beraktivitas, dan tempat tumbuh tanaman, litosfer dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan tambang, mineral, dan untuk aktivitas pertanian. Kerak bumi terdiri atas dua, yaitu kerak benua disebut dengan continental crust, dan yang kedua kerak samudra disebut dengan oceanic crust. Perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua atau continental crust, yang kedua ada kerak samudra atau oceanic crust. Kerak benua itu disebut dengan lapisan Sial, silisium aluminium, mengandung unsur aluminium dalam jumlah besar, tersusun atas batuan yang sangat tua yang bersifat granitis, dan unsur-unsur pembentuk utamanya adalah mineral silikat yang kaya aluminium, potasium, dan sodium. Sedangkan kerak samudra disebut lapisan Sigma, silisium, dan magnesium, mengandung unsur magnesium dalam jumlah banyak, terdiri atas batuan basaltis yang berusia lebih muda yang lebih padat dibanding kerak benua. Unsur-unsur pembentuk utamanya adalah mineral silikat yang kaya akan magnesium, besi, kalsium, dan sedikit aluminium. Kemudian yang keempat, bentuk muka bumi akibat tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Tenaga endogen yang mempengaruhi bentuk muka bumi antara lain 1. Proses vulkanisme, 2. Proses tektonik, 3. Proses diatropisme. Apa itu proses vulkanisme? Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas sampai keluar ke permukaan bumi. Aktivitas vulkanisme menghasilkan sejumlah material yang turut berperan dalam membentuk badan gunung atau menimbun lapisan sekitar gunung. Bentuk-bentuk material vulkanik. 1. Bentuk cair yaitu lava dan lahar. Kedua, bentuk padat disebut efflata atau piroklastik. Antara lain bom, lapilli, pasir vulkanik, dan abu vulkanik. 3. Bentuk gas berupa uap air, belerang, asam arang, dan karbon monoksida. Tipe magma yang dikeluarkan oleh gunung api. A. Magma basaltik, yaitu mengandung kadar silika yang rendah dan relatif encer.
dihasilkan dari letusan yang relatif tenang karena gas dalam magma dikeluarkan dengan cepat melalui celah atau retakan. Magma basaltik ditemui pada sejumlah gunung di dunia sehingga dikenal sebagai tipe Hawaii dan tipe Pohei. Tipe gunung api yang dihasilkan oleh tipe magma basaltik adalah tipe gunung api perisai. Ini kita bisa melihat hasil dari magma basaltik Pohei. Yang kedua, magma silika. Magma silika itu mengandung kadar silika yang tinggi dan bersifat kental. Magma silika dapat menyebabkan letusan yang sangat hebat. Hal ini terjadi karena magma yang bersifat kental menyebabkan gas sukar memisahkan diri dari magma. Akibatnya, gas tersebut tersimpan dalam waktu yang lama dan menjadi tenaga yang kuat untuk menghasilkan ledakan. Magma tipe ini menghasilkan tipe gunung api komposit atau strato dan gunung api maar. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang litosfer. Mudah-mudahan anak-anakku dapat mengerti dan memahaminya. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak, Ibu tutup sampai materi ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.